Yo halo guys, balik lagi dengan gua di channel Inficreate Project. Dan video yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sesuai yang gue bilang sebelumnya, di video ini gua akan ngebahas cerita dari Orgaerusin yang merupakan lanjutan dari anime season 3. Buat yang belum tahu apa itu Orgaerusin itu novel pendek lanjutan main story Orgaeru yang latar waktunya sehari setelah season 3. Dan Orgaerusin sendiri direncanakan akan memiliki 6 volume. Dan di video kali ini gua akan ngebahas volume pertama dari Orgaerusin. Isi volume pertama terdiri atas Prelude, Chapter 1, Chapter 2, Interlude, dan Chapter 3. Prelude atau Interlude itu adalah jalan cerita yang mengambil sudut pandang selain Hachiman. Dan untuk pembahasan volume 1 Orgaerusin akan gue bagi menjadi 2 part. Gue bagi 2 part supaya lebih efisien untuk manfaatin waktu yang ada. Di video part 1 ini, gue akan ngebahas rangkuman cerita dari Prelude dan Chapter 1. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi, gue langsung masuk aja ke bahasan ceritanya. Komachi sedang berpikir untuk meminta penjelasan dari Hachiman tentang hubungan Hachiman saat ini, yaitu hubungan Hachiman dan Yukino saat ini. Tapi, Komachi tidak bisa membuka mulutnya, karena ia merasa sangat malu untuk bertanya langsung pada Hachiman. Lalu, di dalam hati, Komachi menyangkal kalau ia tidak merasa sedih atau kesepian karena kakaknya telah direbut. Komachi berkata kalau hal terbaik bagi Hachiman yaitu untuk segera menikah. Sekali lagi dia menegaskan kalau dia tidak merasa kesepian sama sekali. Setelah mengoceh tentang kesepian dan kecemburuan, Komachi berkata kalau situasi yang ia rasakan saat ini sangat memalukan. Komachi berkata kalau situasi saat ini mirip dengan situasi saat orang tuanya bercerita tentang kisah cinta mereka pada Komachi. Tentu saja hal itu sangat memalukan, di mana ia harus mendengar kisah cinta orang tuanya. Dan ia menyamakan hal itu dengan situasi dirinya dengan Hachiman sekarang. Ya, coba aja bayangin, kalau kalian punya saudara, dan saudara itu ngomongin tentang kisah cinta dia kepada lu. Pastinya lu bakal ngerasa malu banget, atau enggak ada situasi canggung di situ. Lalu, Komachi berkata, kalau sampai hari ini, ia tidak pernah mengalami pembicaraan soal cinta seperti ini. Dan ia berkata, kalau situasi sekarang ini terasa tidak nyata. Sebelumnya, ia memang pernah membayangkan hal ini, di mana Komachi akan merasa sangat gembira kalau ada saat di mana ia bisa memanggil seseorang dengan sebutan One-chan. Tapi, saat ini, Komachi hanya merasa kalau dia belum siap untuk situasi saat ini. Lalu, Komachi teringat tentang perkataan kakaknya, kalau Hachiman akan memberitahu Komachi jika ada sesuatu yang terjadi. Dan Komachi mengenal kakaknya dengan baik. Kalau ia bertanya secara langsung, kemungkinan Hachiman akan berusaha untuk menghindar dari pertanyaan Komachi. Jadi, Komachi memilih untuk tetap berharap agar Hachiman memberitahunya secara perlahan dari waktu ke waktu, sehingga Komachi bisa menerima kenyataan soal itu secara perlahan juga. Tetapi, tidak sesuai harapan Komachi, Hachiman justru mendatanginya secara langsung saat itu. Hachiman berkata kalau ada sesuatu yang ingin ia katakan. Komachi pun langsung duduk dengan tegak. Dia mempersiapkan dirinya dan mentalnya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Hachiman. Tapi, setelah beberapa saat, Hachiman hanya diam saja. Kemungkinan Hachiman sedang mempersiapkan mentalnya nih. Setelah beberapa lama terdiam, dengan malu-malu, Hachiman berkata kalau sesuatu berjalan dengan lancar. Sesuatu yang dimaksud di situ adalah hubungannya dengan Yukino. Saat itu, wajah dan telinga Hachiman sangat merah. Ia juga memalingkan pandangannya dari Komachi. Komachi yang mendengar omongan Hachiman tertawa dalam hati. Ia berpikir kalau Hachiman sangat lucu sekaligus menjijikan. Komachi juga merasa malu karena hal itu. Kemudian Komachi menjawab Hachiman dengan santai kalau itu sangatlah bagus dan membuat dirinya tenang sekarang. Tapi, tidak sesuai omongannya, sebenarnya Komachi sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Hachiman. Tetapi, ia berhasil menutupinya, sehingga hal itu tidak terlihat sama sekali. Komachi juga berkata kalau cara Komachi berusaha untuk keluar dari situasi semacam ini mirip dengan kakaknya. Komachi mendeskripsikan bahwa saat Hachiman mencoba mengalihkan perhatian, Hachiman selalu melakukannya dengan berkata beberapa hal lain yang aneh dan mencela dirinya sendiri. Berbeda dengan Komachi, Komachi menggunakan cara unik dan menggemaskan. Komachi mengaku kalau tadi ia berusaha untuk keluar dari situasi itu. Lalu, adegan berpindah tempat ke ruang klub. Komachi melihat Hachiman yang sedang melamun. Ia berkata kalau saat kakaknya melamun, ia selalu memikirkan hal-hal yang rumit dan membuat wajahnya jadi mengerut dan terlihat masam. Lalu, Komachi melihat situasi di ruang klub, di mana ia sadar kalau semua orang di situ sudah tahu tentang hubungan Hachiman dan Yukino sekarang. Lalu, Komachi bilang kalau masa depan memang bikin dia cemas dan gelisah. Komachi pun ngomong dalam hati. Ia berkata kalau jalan Hachiman ke depannya bakalan sulit, dan hubungan mereka termasuk klub servis pelan-pelan akan berubah. Lalu, Prelude diakhiri dengan Komachi yang meminta pembaca atau para penonton untuk terus menjaga dan mengawasi Hachiman. Sekarang, sudah hampir pertengahan bulan April. Ini adalah musim semi ketiga Hachiman di SMA Sobu. Dengan kata lain, ini menjadi tahun terakhir Hachiman di masa-masa SMA-nya. Hachiman berkata dalam hati
kalau dia tidak menyukai suasana di musim semi. Karena hal itu mengacu pada suasana setelah liburan, di mana para siswa saling bertemu dan mengobrol untuk saling menanyakan tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan saat liburan. Hachiman hanya bisa menghela nafas karena situasi itu. Hachiman berpikir kalau alasan ketidaknyamanan yang ia rasakan sekarang berasal dari perubahan kelas di kelas 3. Seperti yang ditampilkan di akhir season 3, kalau susunan kelas Hachiman sudah diacak. Dan Hachiman juga berkata kalau penyebab ketidaknyamanan yang ia rasakan dikarenakan Hachiman tidak lagi sekelas dengan Totsuka sekarang. Hachiman pun mengeluh karena hal itu. By the way, udah punya Yukino masih aja mikirin Totsuka. Ada-ada aja nih Hachiman. Tapi Hachiman kembali berkata kalau sumber ketidaknyamanan yang ia rasakan bukan berasal dari Totsuka, melainkan itu berasal dari Hayama Hayato. Di kelas 3, Hayama kembali sekelas dengan Hachiman, dan saat itu Hachiman memelototi Hayama. Tidak lama setelah itu, Hayama kemudian menoleh dan memasang senyum kepada Hachiman, seolah-olah ia bertanya kepada Hachiman, apakah perlu sesuatu? Hachiman pun langsung merespon dan menggelengkan kepala sebagai jawabannya. Lalu, Hayama mengangkat bahu seolah-olah ia berkata, jangan panggil aku jika tidak ada apa-apa, dan Hachiman pun menghela nafas. Fu. Kemudian, terdapat suara dari sisi lain. Hayama dan Hachiman langsung berdiri. Itu adalah Ebina Hina. Di kelas 3 ini, ia juga berada di kelas yang sama dengan Hachiman dan Hayama. Ebina berkata kalau sepertinya ia sekelas lagi dengan Hikitani-kun. Hayama pun merespon dengan tersenyum dan berkata sebut saja itu hubungan yang tak terpisahkan. Perkataan Hayama memancing naluri Fujoshi yang dimiliki Ebina. Pastinya kita tahu, Ebina nanggepin dan ngaitin omongan Hayama dengan Hachiman. Melihat tingkah Ebina, Hachiman berkata dalam hati, kalau Ebina terlihat menjijikan dan juga terlihat seperti iblis. Biasanya, Miura lah yang menghentikan tingkah Ebina yang kehilangan kendali seperti itu. Tapi, di kelas mereka yang sekarang, Miura tidak lagi sekelas dengan Ebina. Di semester baru di kelas 3 ini, tempat duduk mereka diatur sesuai nomor absen, di mana posisi duduk Hachiman berada di belakang Hayama. Dan Hachiman berkata dalam hati, biasanya sekolah di Chiba menggunakan tanggal ulang tahun untuk menyesuaikan tempat duduk. Dan Hachiman pun mengeluh, kenapa di SMA, penyusunan tempat duduk menggunakan nomor absen, sehingga itu membuatnya duduk di belakang Hayama. Padahal, kalau penyusunannya menggunakan tanggal ulang tahun, Hayama akan duduk di belakang Hachiman, karena tanggal ulang tahun Hachiman lebih awal dari Hayama, yaitu 8 Agustus, sedangkan Hayama 28 September. Seketika, Hachiman langsung terkejut. Ia sendiri gak percaya kenapa ia bisa mengingat tanggal ultah Hayama, seolah-olah dia peduli pada Hayama. Di kelas 3 ini, Hachiman masih merasakan suasana ketidaknyamanan yang sama seperti yang sebelumnya. Tentunya, itu dikarenakan Hachiman masih tidak memiliki banyak relasi, dalam artian tidak memiliki banyak teman. Selain itu, Ebina dan Hayama sering mengobrol dengan teman sekelasnya yang lain. Karena situasi tempat duduk, terkadang ada situasi di mana mereka bertiga berbicara bersama. Namun di saat mereka barengan, mereka tidak banyak mengobrol. Paling-paling hanya obrolan dengan kata-kata yang singkat. Lalu, masih ada 1 bulan lagi sebelum perubahan tempat duduk yang berikutnya. Dan keadaan saat ini akan terus berlanjut hingga saat itu. Hachiman berkata, kalau hanya dengan 1 bulan, Hachiman masih bisa bertahan melewati situasi ini. Dan dengan pengalamannya tahun lalu, di mana Hachiman terlibat banyak aktivitas yang melibatkan orang lain, Hachiman juga belajar bagaimana cara bergaul dengan Hayama dan Ebina. Karena mereka memiliki keyakinan yang sama, dan tidak ingin saling mencampuri urusan orang lain, apalagi mereka juga sama-sama ingin mempertahankan status quo, sehingga itu membuat Hachiman cukup mudah untuk bergaul dengan mereka. Tapi, hal itu tidak berlaku dengan siswa yang lain. Bisa dibilang, Hayama adalah orang yang populer, dan Ebina juga bisa dibilang termasuk dalam hal itu. Sehingga, banyak orang yang ingin mengakrabkan diri dengan Hayama dan Ebina. Namun, mereka sendiri berusaha menolak untuk terlalu akrab dengan siswa lain, dengan sikap acuh dan korup mereka. Sehingga, orang-orang di kelas itu pun masih belum bisa mendekati mereka berdua. Tentunya, jika bisa mendekati mereka, itu merupakan hal yang hebat. Lalu, tidak lama, terdapat suara berisik dari luar kelas, dan pintu kelas pun terbuka. Dan ternyata itu Tobe. Tobe datang ke kelas mereka, dan ia langsung menghampiri Hayama dan berkata dengan nada meminta tolong untuk mendengarkan apa yang ia ingin katakan. Tobe pun berkata kalau ia sedang dalam masalah, di mana Yumiko meminta Tobe untuk mengatur pesta kelas di kelasnya. Tapi, ia sendiri juga sibuk karena klub sepak bola sedang mempersiapkan pertandingan terakhir sekarang. Sehingga Tobe berkata kalau ia tidak punya waktu untuk itu. Mendengar keluhan Tobe, Hayama dan Ebina hanya diam dan tidak bereaksi apa-apa. Lalu, Tobe masih mengeluh tentang pesta kelas dan pertandingan sepak bola. Tobe berkata, apakah ada orang lain yang bisa mengurusnya? Ia berkata seperti itu sambil melirik ke arah Ebina. Seperti yang kita tahu, Tobe menyukai Ebina. Jadi wajar aja kalau dia sering curi-curi pandang kepada Ebina. Ebina pun hanya tersenyum dan kemudian ia juga mengangguk. Ebina berkata, tidak mudah menjadi temannya Tobe. Namun, Tobe masih terus berusaha. Ia masih terus mengeluh
soal pesta kelas tersebut. Hayama pun mulai merespon dengan senyumannya. Melihat senyum Hayama, Tobe menggaruk-garuk hidungnya dengan malu-malu. Hayama berkata, itu berarti Tobe sangat dapat diandalkan. Ia berkata kalau Tobe tidak perlu memusingkan soal klub sepak bola, dan fokus saja pada pesta kelasnya. Sekilas, perkataan Hayama terdengar sangat dewasa, terutama bagi teman-teman sekelasnya. Tapi, atau orang-orang yang sudah memahami Hayama, mereka semua tahu apa maksud dari perkataan Hayama. Arti dari perkataan Hayama tidak seperti yang mereka pikirkan. Tobe pun langsung menyadari arti dari perkataan Hayama barusan. Tobe berkata dengan nada mengemis, meminta-minta Hayama kalau dia juga ingin fokus pada klub. Menanggapi omongan Tobe, Hayama masih tersenyum, dan berkata kalau Tobe tidak perlu khawatir, dan fokus saja kepada pesta kelasnya. Senyum yang diberikan Hayama pada Tobe membuat mata Tobe berkaca-kaca. Seolah-olah, Hayama berkata kalau Tobe tidak lagi dibutuhkan di klub sepak bola. Mengenai kepribadian buruk Hayama yang satu ini, Ebina dan Hachiman secara bersamaan mengangguk, karena mereka berdua tentunya paham dengan maksud omongan Hayama. Di sisi lain, para siswa yang ada di kelas itu mulai berbicara satu sama lain dengan berbisik-bisik. Terdengar ada percakapan dari mereka juga berkata kalau mereka ingin mengadakan pesta kelas di kelas mereka. Seketika mereka pun langsung menatap Hayama dengan penuh harap. Biasanya, pertemuan kelas atau kegiatan kelas, ataupun acara kelas, diatur oleh tokoh utama atau pusat perhatian dari kelompok tersebut. Dan di sini, Hayama pun menjadi sorotan oleh teman-teman sekelasnya. Meskipun tidak ada satupun teman sekelas yang meminta Hayama secara langsung, namun suasananya sudah terasa. Suasana di mana mereka berharap Hayama untuk mengatur pesta kelas juga. Hayama pun hanya menghela nafas. Tobe yang mendengar suara bisik-bisik dari teman sekelas di kelas itu, tiba-tiba bertanya pada Ebina dengan bingung tentang mereka yang belum mengadakan pesta kelas. Ebina pun menjawab kalau dia pun tidak tahu apakah pesta kelas akan diadakan atau tidak. Hachiman menjawab kalau ia juga tidak tahu. Hayama pun merespon dengan mengangkat bahunya, yang berarti dia juga tidak tahu. Kemudian, Hayama terlihat seperti memikirkan sesuatu. Lalu, ia pun mulai mengeluarkan senyuman yang terlihat buruk. Hayama bertanya pada Hachiman secara singkat, sambil memiringkan kepalanya. Benar kan? Hachiman dalam hati berkata, meminta tolong agar Hayama menghentikan itu. Jangan tanya pada dirinya, dan tolong jangan libatkan dirinya dalam hal itu. Hachiman sadar kalau omongan Hayama barusan bertujuan agar Hachiman terlibat dalam hal ini, yaitu dalam pesta kelas. Menanggapi hal itu, Hachiman pun langsung merapikan buku-bukunya, dan meletakkan buku-buku itu ke dalam laci. Lalu Hachiman mengambil tasnya dan berkata kalau dia mau pulang. Lagian, sudah hampir waktunya untuk kegiatan klub. Saat Hachiman ingin beranjak dari tempat duduknya, Hayama dan Ebina mengabaikan Hachiman dan tetap lanjut mengobrol. Ebina pun berkata kalau dia juga ingin mengadakan pesta kelas, dan lagian, kalau nggak dilakukan sekarang, nggak bakal ada waktu lagi nantinya. Tobe juga setuju dengan omongan Ebina. Hachiman yang mendengar obrolan itu berkata kalau situasi ini tidak bagus. Kelihatannya, situasi untuk mengadakan pesta kelas semakin terlihat, dan saat itu, Hachiman ingin segera pergi. Karena Hachiman merasa kalau ia tetap berada di sana, Hachiman akan dipaksa untuk ikut dalam pesta kelas. Bahkan saat ini, mereka bertiga menatap ke arah Hachiman, seolah-olah meminta persetujuan dari Hachiman. Dan suasana pun seketika menjadi hening. Hachiman dalam hati berkata, kalau mereka setuju dengan pesta kelas, maka dia akan dilibatkan tugas yang merepotkan. Walaupun Hachiman menolak pesta kelas, belum tentu dia bisa menolak situasi yang lama-kelamaan semakin berkembang untuk pengadaan pesta kelas. Jadi, untuk merespon situasi ini, Hachiman pun bilang supaya mereka memberitahu dia tentang detail pesta kalau rencana itu sudah diputuskan oleh mereka. Hachiman bilang seperti ini karena bisa dibilang kata-kata itu sangat ampuh untuk negasin kalau Hachiman nggak mau diberi tugas tentang rencana pesta, di mana dia cuma mau mendengar hasil yang sudah diputuskan oleh mereka. Hayama dan Ebina langsung mengerti sama omongan Hachiman, dan mereka pun merespon dengan mengangguk dan tersenyum ringan. Tobe tidak mengerti dengan omongan Hachiman. Ia langsung berkata kalau Hachiman harus membuat keputusan dengan keinginannya. Kalau enggak, Hachiman akan terus bergantung dengan apa yang ditentukan oleh orang lain. Tobe juga merespon dengan heboh, dengan kata, "Wey!" Hachiman cuma merespon dengan normal. Di sisi lain, suara heboh dari Tobe membuat teman-teman sekelas melihat mereka. Dua orang dari mereka pun melihat ke arah Hayama, dan mereka saling bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan dan apakah mereka harus berbicara dengan Hayama. Tidak berselang lama, terlihat kelompok itu pun telah sepakat, dan satu orang murid datang ke arah Hayama dan Hachiman. Saat itu, Hachiman tidak ingat dengan nama gadis itu, padahal gadis itu berada di kelas yang sama dengannya. Ia terus berpikir keras tentang namanya, tapi yang ia tahu, gadis itu adalah ketua kelas di kelas mereka, dan namanya adalah Tomioka. Dia terlihat seperti gadis yang baik dan ramah. Ia memiliki rambut yang sedikit melengkung ke dalam, terdapat beberapa poni di dahinya, dan juga dia bertubuh agak pendek. Dia adalah ketua kelas di kelas baru Hachiman. Tomioka terlihat sangat gugup. Ia sempat bersuara dengan keras dan tajam karena kegugupannya. Hal itu seketika membuat Tobe kaget dan ketakutan. Tomioka pun juga terlihat ketakutan. Kelas pun menjadi hening. Tomioka masih berusaha untuk bersuara dengan suara berbisik sambil merasa malu. Melihat hal ini,
Ebina langsung menghampiri Tomioka dan merangkulnya. Ia berkata, "Ada apa, Otomi?" Ebina memanggil Tomioka dengan nama panggilan. Ebina berusaha untuk menenangkan Tomioka. Setelah Tomioka terlihat sedikit tenang, Hayama bertanya, "Ada apa, Tomioka-san?" Karena omongan Hayama barusan, Hachiman sempat mengangguk-angguk sendiri. Ia akhirnya ingat nama dari Tomioka. Sebelumnya, ia terus berpikir tentang namanya. Hayama pun melirik Hachiman dengan tatapan seakan-akan ia menghina Hachiman yang tidak bisa mengingat nama teman sekelasnya sendiri. Tomioka pun berkata, apakah Hayama sedang membicarakan pesta kelas? Hayama menjawab, kalau mereka hanya mengobrol sedikit. Lalu, ia balik bertanya, apakah tadi Tomioka juga mengobrol tentang pesta kelas? Karena tanggapan Hayama yang diikuti senyum keren, itu membuat Tomioka berbalik dan terlihat sedikit panik. Seketika, Hachiman tersenyum melihat pemandangan itu. Ia membayangkan adanya benih-benih cinta di sana. Tomioka menatap ke arah Hachiman saat itu. Lalu, Tomioka kembali bertanya tentang apa yang akan mereka rencanakan setelah ini. Apakah mereka akan melakukan pertemuan kelas, atau makan malam, atau sesuatu yang sejenis itu. Hachiman menebak kalau penyebab Tomioka ingin membicarakan hal ini disebabkan karena Tobe yang memulai omongan tentang pesta kelas tadi. Tomioka masih terlihat sangat gugup saat itu. Hachiman dalam hati berkata, kalau situasi ini membuat dia cemas, karena setelah ini dia memiliki urusan penting. Kalau biasanya urusan Hachiman hanyalah ingin segera pulang untuk menonton acara kesukaannya, kali ini Hachiman benar-benar memiliki urusan yang tidak bisa ditunda. Untuk menghindar dari tatapan Tomioka, Hachiman segera menghadap ke samping, ke arah Hayama, untuk meminta bantuan. Hayama yang mengerti dengan kode Hachiman, menghela nafas, dan merespon dengan senyum biasanya yang keren, dan menoleh ke arah Tomioka. Hayama berkata, kalau ia minta maaf karena ia mempunyai kegiatan klub. Tobe juga merespon dengan tanggapan yang sama. Tomioka pun mengangguk. Ia berkata kalau itu benar. Itu sebabnya mereka akan mengadakan pesta kelasnya setelah kegiatan klub selesai. Dengan keras kepala, Tomioka masih terus berusaha untuk membujuk mereka. Lalu, Tobe tampaknya kagum dan sikap berusaha Tomioka. Ia pun tiba-tiba setuju dan berkata kalau ia bisa hadir setelah kegiatan klub selesai. Ebina juga setuju dan kemudian disusul dengan Hayama juga. Hayama melirik Hachiman untuk menunggu responnya. Tapi, Hachiman berkata kalau ia tidak bisa hari ini. Hayama awalnya sedikit bingung, tapi ia kemudian terlihat mengerti dan berkata kalau itu benar. Hachiman tidak bisa pergi hari ini. Hachiman terkejut kenapa Hayama membantunya. Lalu, Tomioka berkata dengan panik kalau Hachiman bisa datang kapan saja. Bahkan kalau Hachiman baru bisa datang saat malam harinya. Hachiman terlihat kesulitan untuk merespon. Dan kemudian, Hayama yang melihat tingkah Hachiman tersenyum dan terlihat menahan tawa. Hayama kemudian berkata, kalau malam hari pun Hachiman juga tidak bisa. Di sini Hachiman kaget. Kenapa Hayama bisa tahu tentang urusannya? Kemudian, Tomioka pun berkata untuk mengganti jadwalnya ke lain waktu, di mana Hachiman juga bisa hadir. Hachiman berkata, kalau itu jadi membuat dirinya tidak nyaman. Ia berkata kalau mereka bisa pergi tanpa dirinya. Namun, Tomioka menggelengkan kepala dan menegaskan kalau itu tidak bagus. Kayaknya, Tomioka adalah tipe ketua kelas yang ingin semua orang bisa hadir di pertemuan kelas. Karena hal itu, Tobe, Hayama, dan Tomioka pun setuju untuk menyusun kembali jadwalnya kapanpun itu sampai Hachiman bisa ikut hadir, entah itu minggu depan ataupun minggu depannya lagi. Lalu, Hayama segera mengambil tasnya. Ebina mengajak Tomioka untuk makan malam bersama dengannya, sekalian untuk membahas tentang pesta kelas. Tomioka pun menerima ajakan Ebina. Lalu, Hayama berkata, pergilah untuk bersenang-senang pada mereka. Tobe menyandarkan dirinya kepada Hayama dan berkata, jangan seperti itu. Sesaat, itu membuat Tomioka panik dan bingung. Namun, ia pun tersenyum dan mengerti kalau itu adalah candaan di antara mereka. Di sisi lain, naluri Fujoshi Ebina muncul kembali karena pemandangan itu. Lalu, Hachiman pun segera mengambil tasnya dan bangun dari tempat duduknya dan keluar dari kelas, diikuti dengan Hayama dan yang lainnya. Di koridor, saat Hachiman ingin berbelok ke arah koridor lain menuju ruang klub, Hayama menghentikan Hachiman dan memberikan semangat, yaitu good luck, dengan senyum sarkasmenya. Di sini jelas-jelas terlihat kalau Hayama tahu tentang urusan Hachiman nanti malam. Kemudian di dalam hati, Hachiman berkata kalau ia tahu apa yang harus ia lakukan dalam urusannya. Lalu, Hachiman dan Hayama pun berpisah, dan Hachiman berjalan ke arah koridor menuju ruang klub service. Dan chapter 1 pun selesai. Dan untuk lanjutannya, yaitu chapter 2, interlude, dan chapter 3, akan gue lanjutin di video pembahasan part 2. Sedikit info, Hachiman berkata kalau ia memiliki urusan penting nanti. Urusan yang dibilang Hachiman itu adalah janji makan malam yang ia buat dengan keluarga Yukino, di mana seperti yang ditampilkan di akhir season 3, Yukino bilang kalau ibunya mau mengajak Hachiman untuk makan malam. Kesimpulan,
Untuk lanjutan video selanjutnya, bakal gue usahain update secepatnya. Jadi, jangan lupa untuk like video ini, dan juga subscribe channel ini, supaya kalian gak ketinggalan update video selanjutnya. Ya, kira-kira segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.